kehidupan manusia yang terlupakan dari hawa nafsu ya pemirsa. Dan seperti kisah beliau, yaitu kisah Pak Dudung, beliau karena pernah bertemu sama sosok siluman ular, sehingga dia penasaran, rasa nafsu ingin mendapatkan harta tersebut, hingga terbenak di hati beliau untuk mencari di mana titik lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal tersebut. Kisah selengkapnya hanya di ARD Channel Official. Tiba-tiba kok saya melihat ada seperti kuburan baru gitu, tanah merah. Begitu saya buka yang bulatnya itu, ya buka, ya ternyata memang itu, cuman itu bukan balokan emas biasa, istilahnya menuju harta yang nggak ada tumbal. Nah, makanya saya tanyakan bagaimana caranya. Ya kalau kamu mau harta itu silahkan bawa semua, cuman saya punya mahkota. Dia bilang mahkota gitu. Mahkota apa ya mahkotanya? Coba aja bawa ke sini, bisa nggak? Ya bisa. Begitu dia memperlihatkan sama saya, itu bukan mahkota, tapi banyak belatung. Oke teman-teman, alhamdulillah di sini kita sudah bertemu kembali bersama Pak Dudung, yang dimana Pak Dudung ini dulu pernah sempat kami konten juga. Jadi Pak Dudung ini bercerita, punya cerita yang sangat begitu menarik sekali tentunya untuk kita dengarkan. Nah jadi Pak Dudung ini suatu seketika sewaktu berada di tengah ladangnya ya Pak ya. Iya. Jadi pernah didatangi oleh sosok Ratu Siluman Ular. Dan Ratu Siluman Ular tersebut katanya ngajak nikah Pak Dudung. Akan tetapi Pak Dudung tersebut menolak ajakan nikah tersebut. Padahal sudah diiming-imingi emas berapa peti Pak sama uang? Emas 7 peti, uang 9 peti. Uang 9 peti. Akan tetapi, nah di balik iming-iming tersebut itu ada tumbalnya, betul Pak? Ya. Dan setelah itu, jadi Pak Dudung ini penasaran. Jadi harta yang ditunjukkan oleh siluman tersebut itu sebetulnya harta seperti apa. Pada akhirnya Pak Dudung ini menyelusuri, kepengen pesugihan yang tanpa tumbal. Mungkin untuk cerita yang lebih jelasnya dan lebih tepatnya kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, kepada Pak Dudung. Monggo Pak. Ya. Sebagaimana yang dulu pernah saya ceritakan, dari kejadian awal itu hari pertama, yaitu menemui sosok ular yang berubah menjadi putri. Dia memberikan, istilahnya itu sampai memperlihatkan harta yang jumlah uang 9 peti dan perhiasan, bukan perhiasan, itu emas balok yang jumlahnya itu 7 peti, tapi dia itu minta tumbal. Kemudian saya hari yang keduanya itu saya sampai mendatangi dia dulu, karena saya itu nggak tahu siapa namanya. Saya menanyakan namanya, ya udah itu dia bilang silahkan harta itu bawa tapi ada tumbalnya. Makanya saya nggak mau, tapi saya itu timbul penasaran, makanya saya langsung pada hari yang ketiga perjalanan saya itu sampai 11 hari. Nah, pada waktu perjalanan yang ketiga itu sampai saya menemukan sosok perempuan yang membawa seorang anaknya itu sama, itu perempuan, tapi dia itu pernah menikah dengan manusia, yang manusianya itu tega menelantarkan anaknya sendiri, padahal dia itu walaupun istilahnya itu sosok ular atau katakan ipring, nggak taunya itu apakah udah membawa harta atau bagaimana, itu saya nggak tahu. Yang jelas dia sampai meninggalkan istri dengan anaknya. Sedangkan istri dengan anaknya itu lagi membangun, belum beres. Membangun rumahnya di alam gaib. Di alam itu. Nah, kemudian saya tinggalkan. Nah, dan teman saya yang pernah mengikuti saya itu saya nggak ajak, dia diam di sana. Gak taunya itu ngobrol apa, nggak tahu saya. Saya berjalan sendiri.
Ya kemudian pulang saya ke rumah. Untuk hari yang keempatnya itu saya berangkat lagi menuju wilayah yang ada di lokasi, ya masih di lokasi Kawasan inilah. kawasan inilah gitu. Ya kebetulan lokasinya itu di bawah sekolah. Ya, dia bilang, bahkan banyak orang yang bilang di sana itu banyak istilahnya itu makhluk-makhluk, bahkan penampakan sama orang yang lewat itu menampakkan yang bagaimana lah gitu. Makanya saya langsung menuju ke sana, cuman saya itu nggak berani menuju ke sana itu pada waktu malam hari, takutnya dibilang orang lain itu, wah kamu ini kayak orang stres gitu. Makanya saya berjalan pada siang hari, masih pada pukul 10 lah, masih pagi. Tibanya di sana itu sekitar adzan duhur. Waktu itu saya itu nggak melihat apa-apa, masih biasa-biasa aja. Makanya orang lain bilang, oh ya pantas itu karena siang hari, kemungkinan makhluk hidup, makhluk gaib pun nggak berani menampakkan diri. Tapi dalam hati saya itu timbul penasaran, apakah makhluk yang dikatakan makhluk gaib itu nggak berani menampakkan pada siang hari? Nah, makanya saya penasaran. Akhirnya karena saya itu mempunyai wirid lah katakan, gitu. Makanya saya mau membaca ayat itu, maka tiba-tiba ya perubahan ada, cuman enggak 100% berubah. Yang saya lihat itu ada seorang anak yang lagi tidur di atas batu. Pas lokasinya itu di pinggir sungai, cuman sungainya itu sungai bukan sungai besar, sungai kecil. Ada, saya lihat kok dia itu bilang bahwa istilahnya karung lah, karung dibuat untuk itu mengikat apa itu arit gitu. Oh berarti anak itu sempat tidur dulu sebelum dia membawa itu, ya istilahnya sebelum dia itu ngarit, itu istilahnya kalau orang Sunda gitu. Nah, tiba-tiba waktu dia tidur itu di atas batu datang 4 orang anak kecil, cuman yang dilihat sama saya itu nggak pakai kain selambar pun, telanjang bulat, Anak kecil. jelas tapi kecil, ya ukuran paling tinggi ya ukuran 40 cm lah. Tuyul mungkin ya. Ya nggak tahu tuyul, nggak tahu apa, yang jelas saya lihat itu anak-anak lah, cuman nggak, sirahnya itu nggak ada rambutnya, Botak. semuanya itu bersinar lah gitu. Tiba-tiba anak yang lagi tidur itu dia beyeng, istilahnya kalau istilahnya itu di apa itu digotong gitulah. Gitu teh. Digendong. Nah, Bukan. Ayang. Tapi anehnya kok anak sekecil itu bisa membawa anak yang agak gede gitu, sampai dia tiba-tiba diangkat, kemudian sampai tidak terlihat sama penglihatan saya, hilang lah. Maksudnya anak kecil yang 4 tadi Menggotnya ya membawa, dibawa sama anak kecil yang di atas batu. bukan itu anak yang di atas batu itu kan lagi tidur di atas batu. Tiba-tiba anak kecil itu mendekati anak yang lagi tidur. Ya kemudian Dibawa. anak yang lagi tidur itu dibawa sama anak-anak yang Diboyong. empat itu, diboyong ya, dibawa langsung ya sampai nggak terlihat sama saya. Ya kalau perasaan saya itu sejam lah, ada sekitar 1 jam. Datang lagi, cuman yang tadinya 4 itu jadi 8 orang. Yang satunya itu pakai mahkota. Tuyulnya. Ya itu, ya mungkin tuyul ya. Rajanya mungkin ya, Pak. Ya mungkin rajanya. Kak, dia bilang sampai begini, ini bukan makanan untuk saya, kenapa kok kamu bawa? Dia bilang, ini bukan makanan untuk saya, kenapa kok kamu bawa? Dengan muka tegang gitu. Yang pakai mahkota itu, yang anak-anak itu semuanya sampai nunduk. Begitu dia bicara itu nunduk terus. Ya akhirnya ya hilang kembali anak-anak yang semuanya itu, yang 8 orang itu. Nah, sudah gitu, kemana itu yang mendekati sama tujuan saya. Saya itu nggak mau melihat yang lain-lain lah. Yang saya mau lihat itu harta. Jelas karena waktu itu saking semangatnya saya ingin memiliki atau melihat perjalanan harta apa yang dikatakan orang lain itu, di sini banyak harta, di sini banyak emas. Nah, ternyata kok di sana nggak ada. Lalu saya jalan kira-kira 10 meter dari lokasi yang Awal. sebelah
selatan jalan raya. Ya tiba saya berjalan melintasi jalan raya itu, tiba-tiba kok saya melihat ada seperti kuburan baru gitu, tanah merah. Di sini kok ada kuburan. Lalu saya dekati, tiba-tiba kok kuburan itu berubah seperti ada yang meniup, tanahnya itu turun-turun semua. Ya, saya lihat kok ini ada peti, cuman petinya itu bulat, enggak seperti istilahnya peti mayit atau enggak, ini bulat gitu, yang atasnya bulat, yang bawahnya itu persegi. Nah, tiba-tiba ada yang nyaut sama saya, "Hei, kamu Dani, silahkan buka." Ada yang bilang gitu. Begitu saya buka yang bulatnya itu, ya buka, ya ternyata memang itu, cuman itu bukan balokan emas biasa, perhiasan berbentuk perhiasan, bukan emas balok, bukan. Masuk sudah berbentuk perhiasan, gelang ada, kalung ada, semuanya ada yang di sana itu. Kamu pingin itu? Ya jelas pingin, tapi bagaimana caranya? Nah, karena saya itu dari tadinya juga saya penasaran untuk istilahnya menuju harta yang ada, nggak ada tumbal. Nah, makanya saya tanyakan bagaimana caranya. Ya kalau kamu mau harta itu silahkan bawa semua, cuman saya punya mahkota. Dia bilang mahkota gitu. Mahkota apa ya mahkotanya? Coba aja bawa ke sini, bisa nggak? Ya bisa. Begitu dia memperlihatkan sama saya, itu bukan mahkota, tapi banyak belatung. Yang besarnya itu sebesar ini, sebesar uang yang dulu itu 5 rupiah lah, zaman dulu. Cuman dikelilingi sama belatung. Nah itu di bawahnya itu bisa disimpan di kaki kamu. Nah, itu silahkan kamu bawa harta, tapi ini yang harus kamu bawa juga. Selama kamu mempunyai ini, istilahnya kamu membawa ini, harta itu milik kamu semua. Jadi mahkotanya sebesar uang koin gitu. Uang koin yang dulu itu sebesar uang koin 5 rupiah lah ya zaman dulu. Itu yang ada gambar burung gitu. Nah, cuman di pinggirnya itu, di sisi-sisinya itu penuh dengan belatung. Makanya itu di bawahnya itu harus di mana? Yaitu di kaki kamu. Masuk ke yang dalam banyak kulit, dagingnya silahkan kamu simpan. Makanya saya sampai merinding. Alalah, kok gini? Itu cara kerjanya gimana? Menggerogoti daging kita? Ya itu kemungkinan. Itu mungkin itu Borok. borok. kita ngambil harta, ya belatung itu yang makan daging kita. Cuman itu baunya minta ampun. Nah, itu. Oh, gitu. Kalau perbatasan misal ini satu desa, nah untuk kita yang diam dan mempunyai itu titipan, misalkan dari perbatasan sebelah utara, baunya itu sampai perbatasan sebelah selatan. 1 kilo mal ada. Wow. Makanya saya itu merinding, walalah, saya nggak mau. Itu tanpa tumbal, tapi secara tidak langsung menumbalkan badan kita Ya, sendiri. badan kita sendiri. Digerogoti Ya, dan itu. terusnya. Makanya belatungnya itu sampai penuh di pinggirnya itu, yang di tengahnya itu seperti luka udah hampir Sembuh gitu. sembuh. Oh. Cuman di pinggir yang saya lihat kok gini ya. Saya penasaran apakah bisa dicoba. Yang kalau coba nggak bisa, ini harus langsung jadi. Karena kamu ini penyesalannya bukan hanya 1 hari, kemungkinan seumur hidup. Wow. Dia kan bilang, Udah terikat berarti. dari saya nggak mau. Itu kalau sosok yang nawarinya, sosoknya seperti apa sih? ya itu sosoknya itu seperti manusia biasa, cuman ya itu laki-laki, bukan perempuan, laki-laki dan berbadan kekar, yang sampai kumis jenggot ada komplit gitu. Kata orang itu yang suka melihat itu suka ada penampakan, tapi ada taringnya katanya gitu Kak. Kalau orang yang lihat itu secara sepintas, Gender biasa. makanya dia itu bilang. Tapi yang saya lihat itu bukan manusia biasa, cuman ya itu ada kumis, ada jenggot, itu. Yang akhirnya saya itu sampai kalau ini mah tuh nggak ada yang gratis juga, ngecat ke sana. Tapi masih timbul penasaran gitu. Mungkin ini masih banyak lagi cerita Pak Dudung yang
yang benar-benar real dialami sama Pak Dudung ya, bukan cerita karangan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya, bahwasanya yang namanya harta dari pesugihan, dari siluman ular itu tidak ada yang gratis ya, Pak, ya. gratis. Pasti ada tumbalnya. Bentar, Bang. Iya, gimana? Mungkin biar penonton nyambung lagi sampai ke video selanjutnya. Gini Pak, saya ingin pertanyakan, kan katanya Bapak mempunyai kunci ya, kunci untuk membuka pintu gaib menuju ke kerajaan siluman tersebut. Ya. Itu kira-kira bisa nggak pembuktian Pak? Kalau sekarang ya bisa. Bisa. Ya mungkin kita nanti lanjut di konten selanjutnya. Cuman ada segini. Gimana Pak? Kalau saya membuktikan, gitu, kadang-kadang tergantung orang yang ada di hadapan saya. Kalau orang yang ada di hadapan saya itu mempunyai ilmu yang sama seperti saya, dia pasti bisa melihat apa yang dibuka sama saya. Indigo mungkin ya. Iya. Kalau nggak bisa ya nggak Ya bisa. mungkin ginilah nanti untuk pembuktiannya, mudah-mudahan kita semua bisa melihat dan bisa terekam juga. Untuk kita juga nanti bawa gadis indigo Pak, sama anak indigo. Gadis indigo ada, anak indigo, bujangan indigo ada. Janda indigo. Mudah-mudahan Bapaknya sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin. Ya, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.